Marilah kita sama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Daniel 11 ayat 1 sampai 45, saya baca sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Seperti dahulu aku juga mendampinginya untuk menguatkan dan menyokongnya, yakni pada tahun pertama pemerintahan Darius, orang Media itu. Oleh sebab itu, aku akan memberitahukan kepadamu hal yang benar. Sesungguhnya, 3 raja lagi akan muncul di negeri Persia, dan yang keempat akan mendapat kekayaan yang lebih besar dari mereka semua. Dan apabila ia telah menjadi kuat karena kekayaannya, ia akan berusaha sekuat-kuatnya untuk melawan kerajaan Yunani. Kemudian akan muncul seorang raja yang gagah perkasa, yang akan memerintah dengan kekuasaan yang besar dan akan berbuat sekehendaknya. Tetapi baru saja ia muncul, maka kerajaannya akan pecah dan terbagi-bagi menurut 4 mata angin dari langit, jatuh bukan kepada keturunannya, dan tanpa kekuasaan seperti yang dipunyainya. Sebab kerajaannya akan runtuh dan menjadi milik orang-orang yang lain daripada orang-orang ini. Maka Raja Negeri Selatan akan menjadi kuat, tetapi salah seorang dari panglima-panglimanya akan menjadi lebih kuat daripadanya, dan orang ini memerintah, lalu kekuasaannya akan menjadi kekuasaan yang besar. Beberapa tahun kemudian, keduanya akan bersekutu. Putri Raja Negeri Selatan akan datang kepada Raja Negeri Utara untuk mengadakan persetujuan. Tetapi putri itu tidak berhasil. Juga keturunannya tidak dapat bertahan. Putri itu akan diserahkan. Demikian pula orang-orang yang mengantarnya, anak yang dilahirkannya, dan orang yang mengawininya. Dan pada waktu itu akan tumbuh suatu tunas yang seakar dengan putri itu menggantikan orang itu. Dan orang ini akan bergerak maju melawan tentara Raja Utara. Melawan tentara Raja Negeri Utara dan memasuki kota bentengnya, dan ia akan bertindak terhadap mereka, dan ia akan berkuasa. Bahkan dewa-dewa mereka dan patung-patung tuangan mereka dan barang-barang mereka yang berharga dari perak dan emas akan diangkutnya sebagai jarahan ke Mesir. Lalu beberapa tahun lamanya, ia akan berhenti berperang melawan Raja Negeri Utara. Kemudian raja ini akan memasuki kerajaan Raja Negeri Selatan. Tetapi kemudian pulang ke negerinya sendiri. Kemudian anak-anaknya akan bersiap untuk berperang dan akan mengerahkan sejumlah tentara yang besar. Lalu salah seorang dari mereka itu akan bergerak maju melawan dia, menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah. Dan pada serbuan yang kedua kalinya, ia akan sampai ke benteng musuhnya. Maka menggeramlah Raja Negeri Selatan itu, lalu maju berperang melawan Raja Negeri Utara yang telah mengerahkan sejumlah tentara besar, dan tentara besar itu akan jatuh ke tangan musuhnya. Setelah tentara besar itu dihancurkannya, maka hatinya akan bermegah, walaupun ia telah menewaskan berlaksa-laksa orang, ia tidak akan mempunyai kekuatan. Lalu untuk kedua kalinya, Raja Negeri Utara itu akan mengerahkan sejumlah tentara besar, lebih besar dari yang pertama. Dan beberapa tahun kemudian, ia akan bergerak maju melawan dia dengan tentara yang besar dan dengan banyak perlengkapan perang. Pada waktu itu banyak orang akan bangkit melawan Raja Negeri Selatan. Juga orang-orang yang lalim dari bangsamu akan membesarkan diri, sehingga penglihatan itu menjadi kenyataan, tetapi mereka akan tergelincir. Maka Raja Negeri Utara itu akan datang, mendirikan kubu pengepungan, dan merebut kota yang berbenteng, dan tentara Negeri Selatan tidak akan dapat bertahan. Juga
pasukan-pasukan pilihannya sekalipun. Ya, tidak ada kekuatan apapun yang dapat bertahan. Sehingga raja yang menyerangnya akan berbuat sekehendak hati, dan tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapinya. Ia akan menduduki tanah permai, dan seluruhnya akan ada dalam kekuasaannya. Kemudian ia akan berusaha untuk menguasai seluruh kerajaan orang yang lain itu. Ia akan mengadakan persetujuan dengan dia, dan seorang putrinya diberikannya kepadanya untuk menghancurkan kerajaan itu. Tetapi maksudnya itu tidak akan berhasil dan tidak akan menguntungkannya. Lalu ia akan memalingkan mukanya ke tanah-tanah, pesisir, dan banyak direbutnya. Tetapi seorang panglima akan menghentikan penghinaannya. Katanya Bu Nurliana ada masalah jaringan. Bisa dilanjutkan oleh Bu Sarma dari ayat 19. Oke Pak, baik. Saya lanjutkan ayat yang Bu Nurliana masuk lagi. Ya, lanjut aja Bu Sarma. Oke. Sesudah itu ia akan memalingkan mukanya ke kota-kota benteng di negerinya sendiri, tetapi ia akan tergelincir dan jatuh dan tidak akan ditemukan lagi. Menggantikan dia akan muncul seorang yang menyuruh seorang pemungut pajak menjalani bagian yang terindah dari kerajaan itu, tetapi beberapa hari kemudian ia akan dibinasakan, bukan oleh kemarahan atau oleh peperangan. Menggantikan dia akan muncul seorang yang hina, yang tidak memperoleh martabat raja, tetapi dengan tak disangka-sangka ia akan datang merebut kedudukan raja dengan perbuatan-perbuatan licin. Seluruh tentara yang datang Belanda akan dihanyutkan di hadapannya dan dihancurkan, bahkan juga seorang raja perjanjian. Dan dari saat diadakan persekutuan dengan dia, ia akan berlaku curang dan ia akan maju serta menjadi berkuasa, meskipun sedikit orang-orangnya. Dengan tak disangka-sangka ia akan memasuki daerah-daerah yang paling subur dari negeri itu dan melakukan apa yang belum pernah dilakukan oleh para bapa dan nenek moyangnya, yakni menghamburkan rampasan dan jarahan dan harta di antara orang-orangnya. Juga terhadap tempat-tempat yang berbenteng ia membuat siasat, tetapi hanya untuk sementara waktu. Kekuatan dan keberaniannya akan ditunjukkannya melawan Raja Negeri Selatan dengan memakai tentara yang besar, dan walaupun Raja Negeri Selatan itu akan bersiap untuk berperang dengan tentara yang amat besar dan kuat, ia tidak akan dapat bertahan, sebab akan diadakan siasat terhadap dia, dan orang-orang yang makan dari santapannya akan meruntuhkannya, tentaranya akan hanyut, dan banyak orang yang tewas dibunuh. Dan kedua raja itu bermaksud jahat, dan sedang mereka duduk bersama-sama pada satu meja, mereka akan saling membohongi, tetapi hal itu tidak akan berhasil, sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang ditetapkan. Kemudian ia akan pulang ke negerinya dengan banyak harta, dan hatinya bermaksud menentang perjanjian kudus, dan itu dilakukannya, lalu pulang ke negerinya. Pada waktu yang ditetapkan, ia akan memasuki pula negeri selatan, tetapi kali yang kedua ini tidak akan sama dengan yang pertama, karena akan datang kapal-kapal orang Kitim melawan dia, sehingga hilanglah keberaniannya. Lalu pulanglah ia dengan hati mendendam terhadap perjanjian kudus, dan ia akan bertindak. Setelah pulang kembali, ia akan menunjukkan perhatiannya kepada mereka yang meninggalkan perjanjian kudus. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin, tapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak.
Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti, tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Sementara jatuh, mereka akan mendapat pertolongan sedikit, dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman, sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Raja itu akan berbuat sekehendak hati, ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah. Juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah, ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali, dan ia akan beruntung sampai akhir murka itu. Sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Juga para Allah nenek moyangnya tidak akan diindahkannya, baik pujaan orang-orang perempuan maupun Allah manapun juga tidak akan diindahkannya, sebab terhadap semuanya itu ia akan membesarkan diri. Tetapi sebagai ganti semuanya itu, ia akan menghormati dewa benteng-benteng. Dewa yang tidak dikenal oleh nenek moyangnya akan dihormatinya dengan membawa emas dan perak, dan permata dan barang-barang yang berharga. Dan ia akan bertindak terhadap benteng-benteng yang diperkuat dengan pertolongan dewa asing itu. Siapa yang mengakui dewa ini akan dilimpahi kehormatan. Ia akan membuat mereka menjadi berkuasa atas banyak orang, dan kepada mereka akan dibagikannya tanah sebagai upah. Tetapi pada akhir zaman Raja Negeri Selatan akan berperang dengan dia, dan Raja Negeri Utara itu akan menyerbunya dengan kereta dan orang-orang berkuda dan dengan banyak kapal, dan ia akan memasuki negeri-negeri dan menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah. Juga tanah permai akan dimasukinya, dan banyak orang akan jatuh. Tetapi dari tangannya akan terluput tanah Edom, tanah Moab, dan bagian yang penting dari Bani Amon. Ia akan menjangkau negeri-negeri, dan negeri Mesir tidak akan terluput. Ia akan menguasai harta, benda, emas, dan perak, dan segala barang berharga negeri Mesir, dan orang Libya serta orang Ethiopia akan mengikuti dia. Tetapi kabar-kabar dari sebelah timur dan dari sebelah utara akan mengejutkan hatinya, sehingga ia akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. Ia akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut dan gunung permai yang kudus itu, tetapi kemudian ia akan menemui ajalnya dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya silakan Pak Bengkle. Efesus 6 ayat 1 sampai 24. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, walaupun ia telah menerima balasannya dari Tuhan, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan dia tidak memandang muka
Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara, supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku. Maka Tikhikus, saudaraku yang terkasih, saudara kita yang terkasih, dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Silakan Pak Paul. Amin. Haleluya. Berbahagialah orang yang selalu bersiap sedia ya, dan mengenakan perlengkapan senjata Allah senantiasa. Nah, kalau banyak gereja-gereja ya, kalau sedang mengenakan perlengkapan senjata Allah itu berarti ya itu tadi ya, mereka melakukannya dengan sambil gembok, jeritan itu ya. Aku tengking roh ini, aku tengking roh ini, aku tengking roh ini, semua roh ya tadi ya, itu tadi ya. 1000 nama setan dia bisa hafal ya. Nama keponakannya semua dia nggak hafal. Ya, kalau pendeta 1000 nama setan dia hafal, ya dia tidak bisa menyebut 100 saja, 10 saja nama jemaatnya. Ya, nama setan-setan dia bisa hafal 1000, ya kan? Nah, ya begitulah ya memang. Ingat ya, Daniel ini adalah kitab metanoia ya. Daniel adalah sebuah kitab metanoia. Anda tidak akan mengerti Daniel kalau Anda belum metanoia. Nah, Anda tidak akan memahami Daniel kalau Anda belum metanoia. Karena ini adalah rahasia yang disembunyikan, ya, dimeteraikan. Nah, kalau Anda melihat, ya, kalau Anda melihat di seluruh kitab Daniel ini adalah sebuah peristiwa pergantian kekuasaan di seluruh dunia, ya. Lalu di situ ada perang roh, yang namanya perang roh ya. Apakah Daniel ceritaan dalam nama Tuhan Yesus, bukannya dalam nama Yehova aku tengking roh Babel, aku tengking roh Media Persia, aku tengking roh Yunani, aku tengking roh Romawi, aku tengking roh ini roh itu. Enggak loh. Daniel nggak ceritaan tengking-tengking. Dia melihat sebuah penglihatan. Oh, karena waktu itu belum ada kuasa, siapa bilang belum ada kuasa? Sudah, ya kan? Pergantian raja-raja. Penglihatan Daniel ini kalau Anda lihat tadi ya, di dalam Daniel 11 tadi ya. Daniel 11 itu settingnya adalah di zaman kerajaannya di zaman Raja Kores.
Artinya, ya kalau Anda lihat di Daniel 10-nya ya, yang kemarin, artinya Raja Babel sudah nggak ada. Di waktu itu Raja Babel sudah nggak ada. Ya, Raja Babel sudah nggak ada. Nah, terus dia sedang cerita tentang kerajaan-kerajaan nanti. Ya, Raja Media Persia, Raja Yunani, Raja Romawi, dan Raja-Raja Arab. Ya, sana yaitu Muhammad. Yang lagi cerita itu ya. Bukan Muhammad, sebetulnya lebih tepat Islam ya, karena Muhammad adalah sebuah fiktif ya, sebuah cerita fiktif, tapi yang lebih tepatnya adalah Islam. Nah, Daniel 2 ayat 43 ya, kalau Anda yang ikut kelas evangelis apologetik atau Anda yang ikut beberapa seminarnya saya, seminarnya, bahwa itu dari kata Arab ya, bangsa bercampur, itu dari kata bangsa Arab ya, mit Arab ya. Nah, Daniel adalah sebuah nubuatan tentang pergantian kepemimpinan, pergantian raja-raja yang berkuasa. Apa yang dimaksud raja-raja berkuasa itu? Adalah ideologi. Ya. Karena sebuah kerajaan atau sebuah bangsa melawan bangsa lain, karena ideologinya mereka mau diterima. Mereka ingin memaksakan apa yang dalam ideologinya mereka kepada orang lain. Dan mereka selalu di zaman itu yang namanya ideologi adalah agama ya. Jadi mereka mau memasukkan agamanya ke orang lain. Ya, karena disitulah kekuasaan itu dipertontonkan. Puncak peradaban manusia adalah ketika rumah ibadatnya itu didirikan ya. Itulah puncak budaya, puncak sebuah peradabannya manusia bangsa itu. Ya, kalau dia penyembah Allahnya Islam, ya dia dirikan masjid kayak Mekah itu ya. Kalau dia Allahnya orang Buddha, maka dia bikin wihara yang besar. Kalau dia orang Yahudi, dia bikin bait suci Jehovah. Kalau dia orang Kristen, dia bikin gereja segede-gedenya. Ya, kalau dia ateis bagaimana? Loh, pasti nggak mungkin ateis. Apa uang ternyata? Ya, dia kan bikin bank sebesar-besarnya. Lembaga keuangan bank itu juga sebuah kuil ya. Bank ya, bursa efek itu sebuah kuil bagi orang-orang penyembah mamon. Anda baru tahu ya. Bursa lembaga keuangan itu bank, bursa efek ya. Lantainya bursa efek itu adalah sebuah kuil ya bagi para penyembah mamon, karena mamon itu Tuhan Yesus pernah mengajarkan ya bahwa sebuah agama ya bisa disembah. Bisa orang mengabdi kepada mamon. Nah, kuilnya apa? Itu lembaga-lembaga keuangan itu adalah puncak peradabannya, ya. Bank-bank yang besar, lembaga-lembaga. Salah nggak? Ya nggak salah. Yang salah adalah ketika Anda cinta uang, cinta kepada mamon. Nah, kita nggak bicara hari itu, tapi hari ini kita lagi belajar tentang perang roh, ya. Alih-alih kita jejeritan tengking sana tengking sini, sebetulnya di dalam perang roh itu ada yang simpel ya. Anda tuh melakukan yang simpel. Efesus 6, sebelum cerita tentang perang roh yang diterjemahkan oleh beberapa gereja dengan tengking, Gilbert lagi kan. So, aku tengking roh penjarahan. Penjarahan itu nggak bisa ditengking, kasih makan. Ya, kenapa mereka menjara? Karena lapar. Nah, supaya jangan lapar, kasih makan. Itu kan simpel sekali kan. Ada yang tapi kan masalahnya gereja-gereja tidak mau keluar uang buat kasih makan. Lebih mudah dia nengking-nengking daripada dia kasih makan kan. Kalau ada jemaatnya datang, Pak Pendeta, nangis-nangis, saya belum bayar sekolah, aku tengking roh kemiskinan dari hidupmu dalam nama Yesus. Lebih mudah buat dia untuk mendoakan jemaatnya ini tengking-tengking setannya dengek-dengek daripada dia kasih uang buat jemaatnya. Betul nggak? Iya, memang betul begitu. Kenyataannya seperti itu, ya. Nah, metanoia di dalam kitab Daniel ini ya adalah bagaimana Anda melakukan perang roh yang sebenar. Ya, Paulus menuliskan ya. Apa yang Paulus dalam Efesus 6 itu dia lagi cerita tentang Daniel 9, 10 dan 11. Ya, tentang perang roh. Tentang di dunia roh. Ya, bagaimana malaikat Mikael berperang melawan orang Yunani, orang Media Persia, coba. Apanya yang perangi?
nggak ada yang lihat cuma si Gabriel doang cerita ke cerita ke Daniel. Lalu apa arti yang dimaksud? Artinya itu adalah sebuah ideologi yang dilawan oleh para malaikat. Ya, kenapa para malaikat ini bisa melawan ideologi-ideologi? Karena ada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang menjadi boosternya. Karena ada orang-orang yang berdoa. Karena ada orang-orang yang memberitakan Torah. Ya, ada orang-orang yang memberitakan Torah sehingga menggarami dunia ini. Ya, dan Torah menjadi sebuah hukum yang universal. Matius 7 ayat 12, ayat 12 ya. Inti dari hukum Torah adalah apapun yang kamu ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Torah menjadi sebuah hukum yang universal di zaman Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego sampai ke zaman Esther. Ya. Nah, jadi ya, itu sebenarnya ada sebuah perang ideologi. Ya, antara Rusia komunis, Cina melawan demokrasi dan liberalisme. Ya, itu adalah sebuah perang ideologi. Nah, lihat perjuangan kita ya, ayat 12. Karena perjuangan kita itu bukan melawan darah dan daging. Dan memang orang Kristen tidak berjuang melawan darah dan daging. Itulah sebabnya orang Kristen sebetulnya tidak mengizinkan perang. Kejadian perang salib itu adalah sebuah accident. Karena gereja imannya runtuh. Dia tidak melakukan tugasnya, panggilan dan pelayanannya untuk berdiakonia dan bermarturia. Akhirnya gereja jatuh ke tangan Islam. Pada tahun 700-800, banyak kerajaan-kerajaan Kristen itu dikalahkan oleh raja-raja Arab, ya khalifah-khalifah itu, dan diislamkan dengan paksa. Kalau nggak jadi Islam dibunuh soalnya, ya kan? Nah, itulah perang ideologi. Masalahnya gereja kan nggak siap. Gereja lebih senang klinik-klinik. Bahkan di zaman dulu itu ada klinik-klinik ya. Tahun 300 sampai 600 itu ya klinik-klinik mitos-mitos. Dan berbagai cerita-cerita yang stigmata Maria yang menangis darah. Terus ada keajaiban patung Maria. Ada keajaiban patung santa apa, segala macam itu ya. Gereja sendiri masuk ke sana. Gereja jualan itu. Termasuk jualan agama. Bahkan sampai hari ini ya, gereja kembali percaya klinik-klinik kan, gereja karismatik kan, kembali percaya klinik-klinik dan kembali kemudian memasukkan simbol-simbol ritual-ritual dalam gereja. Akhirnya gereja tidak menemukan Tuhan yang sejati. Padahal simpel sekali, perang roh yang dimaksudkan itu bukan klinik-klinik itu loh. Perang roh yang dimaksudkan itu bukan ada roh tuyul, genderuwo, dan segala macam. Ya, coba kalau kita lihat ya, coba share screen-nya dimatikan dulu yang. Jadi yang dimaksud apa? Itu adalah sebuah perang ideologi. Lalu bagaimana kita mengatasi perang ideologi? Ya, bagaimana kita bisa mengatasi perang ideologi? Coba kita dari awal ya. Ini dari awal kita susurin dulu itu. Kita nggak akan lama. Ya. Sebuah perang melawan ideologi dunia ya. Bukan perang antara bangsa dengan bangsa perang konvensional, bukan ya, tetapi perang melawan sebuah metanoia. Paulus sedang cerita sama kita adalah perang ideologi, perang metanoia, paradigma yang dirubah. Makanya di dalam 2 Korintus 10 juga dituliskan yang sama ya. Sorry. Saya salah pencet. Saya mau share screen maksudnya. Mana tadi? Oke, bentar. 5 menit ya. Cepat aja kita. Lihat.
Di awal ini, di Efesus 6 ini diawali dengan apa? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ya. Bentar, ya. Saya ini kebanyakan device di meja saya, sehingga pencet-pencet sana sini. Ya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian, hormatilah ayah ibumu. Yang pertama kali ideologi itu harus dijaga adalah dari keluarga. Ya, keluarga. Dari keluarga lah ideologi itu. Ideologi apa? Ideologi dari Tuhan Yesus. Apa? Mengasihi, mengampuni, memberkati. Simpel kan? Bagaimana anak-anak bisa saling mengasihi sesama mereka dan bisa hormat kepada orang tuanya. Orang tua mendidik anaknya. Ya. Itu penting sekali. Metanoia di dalam keluarga. Peperangan roh itu pertama kali dalam keluarga, bukan tenggang-tengking, bukan. Ya. Bukan. Metanoia itu bukan ditengking, tidak bisa. Metanoia, perubahan pikiran untuk mengubah ideologi orang itu hanya dengan apa? Hai anak-anak, dengarkanlah didikan ayahmu, dengarkan nasihat ibumu. Ya. Itu penting. Ideologi itu dimulai dari rumah. Orang tua yang menjadi teladan bagi anaknya. Teladanilah aku, nak, seperti aku telah meneladani Kristus yang aku sembah. Ayah, ibu harus berani ngomong begitu sama anak-anak. Ya. Makanya ideologi itu dimulai dari rumah. Ya, termasuk kepada di mana kamu bekerja. Pertama kita di rumah tangga kita. Kemudian di tempat, di lingkungan kita bekerja. Kolega-kolega kita. Ya kan? Dimulai dari situ. Ya. Baru kita bisa ngomong. Ya, untuk bisa kita menularkan ideologi itu. Kalau dulu P4 pernah gitu ya. Ada 3. Satu ranjang, satu sumur, sesumur, seranjang. Ya kan? Pertama seranjang dulu ya, kepada siapa? Suami kepada istri, istri pada suami. Mengajarkan Pancasila itu kan. Kemudian yang satu dapur, ya, satu sumur, terus apa lagi ya? Belakangnya satu kasur, satu kasur, satu dapur, satu sumur. Nah, begitu ya. Satu kasur, satu dapur, satu satu sumur. Jadi kepada tetangga. Tetapi di dalam kita metanoia, kita bersaksi. Ya, metanoia itu hanya bisa melalui dengan pemberitaan firman Tuhan dan rema yang Anda tunjukkan kepada mereka. Baru bisa metanoia. Ya, di rumahmu, di pekerjaanmu, di lingkungan hidupmu dimanapun kamu berada. Ada keharmonisan. Kalau kita tidak bisa menjaga, mengasihi, mengampuni, memberkati, ya rendah hati, sangkal diri, pikul salib, maka kita gagal menghadirkan Jehovah Syama yang merupakan sumber semua metanoia, yang merupakan pusat metanoia kita. Arah kemana kita bermetanoia, yaitu menjadi serupa dengan Kristus kan. Nah, makanya dikatakan di sini kita disuruh mengenakan perlengkapan senjata Allah. Bagaimana caranya bermetanoia? Kalau dulu kan kita kasih tahu kan, bagaimana kita melakukan metanoia, kan bagaimana aplikasi dalam hidup sehari-hari. Ya dikatakan kita harus mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, yaitu apa? Berikat pinggangkan. Nah, aletheia. Ya. Kita itu harus selalu berikat pinggangkan aletheia. Kita harus selalu memberitakan Injil itu dengan hati yang murni. Ya. Sikap hati kita tiap hari, jangan banyak intrik. Jangan kebanyakan intrik. Orang-orang yang hidupnya kebanyakan intrik itu, Anda tidak akan bisa mengalami metanoia. Aduh, banyak orang Kristen suka berintrik ya. Berintrik. Nah, Anda tidak akan mengalami metanoia. Ya. Karena Anda tidak bisa tulus, tidak bisa plong hidupnya.
Selalu punya banyak sekali hidden agenda dalam hidupmu. Ribet pokoknya. Berbaju sirakan di kayosune. Di kayosune. Ya, ada kemurnian hati, alete itu adalah ketulusan, kemurnian hati, di kayosune adalah kebenaran. Sama dengan apa? Sadek. Ya, sadek, kebenaran. Sadek ini nanti jadi sedekah. Sadek. Jadi sedekah, pemberian. Ya. Kalau Anda sudah aletheia, Anda harus punya kebenaran. Kebenaran mau kasihlah Tuhan dan kasihlah sesamamu. Bagaimana mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Dengan berdiakonia. Ya. Lalu kita bermarturia tadi ya. Makanya tadi saya katakan, bagaimana perang roh itu bisa dilakukan? Hanya dengan ketulusan hati, dengan berdiakonia, dengan bermarturia. Dan kamu harus tetap percaya. Ada kesetiaan di sana. Lakukan dengan percaya. Ya, bukan lakukannya cuma karena pengen saya nabur 1 juta supaya diberkati 10 juta. Bukan. Anda lakukan dengan percaya. Oh, yang Anda lakukan itu adalah sebuah metanoia yang akan mengubah bangsa Indonesia, yang akan mengubah keluargamu bahkan. Yang ya, kemudian karena dengan iman yang kita lakukan, nanti ada orang-orang yang memfitnah kita. Ya kan? Sehingga kita ragu untuk tetap aletheia, tetap di kayosune, untuk bersedekah, tetap bermarturia. Apa iya ya? Apa iya ya difitnah, disuruh, wah ini dipakai duitnya sama Joseph Paulus Sang. Waduh, benar enggak ya? Itulah sebabnya saya jaga benar ya. Saya selalu tunjukkan kepada Anda sumber keuangan saya dari mana, ya, dan bagaimana saya mengelolanya, uangnya untuk Damaris dari mana, dan saya berharap semua bisa begitu ya, yang di Damaris, di Damar Kasih, di Hagios, dan dimana bisa terbuka selalu dengan masalah keuangan. Ya, maksudnya keuangan yang di organisasi ini ya. Lalu terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Ya, ketopong keselamatan itu yang membuat Anda itu tadi supaya dalam proses berpikirmu tuh nggak diserang, karena pusat sumber kekalahanmu pertama dari pikiran. Ya, panah api dari si jahat itu yang menggoyahkan hatimu, pikiranmu goyah dan kamu berhenti untuk bermarturia dan berdiakonia. Berhenti, nggak tahan, ya kan? Banyak orang-orang mencoba ikut-ikut seperti kita, nggak tahan, berhenti, quit, ya, karena dia tidak tekun, ya, dengan pedang. Dia tidak punya pedang roh, tidak punya rema. Simpel kan? Jadi dia punya aletheia, lakukan dengan hati yang murni. Dalam berdiakonia dan bermarturia, juga lakukan dengan iman, pengharapan yang pasti bahwa Tuhan akan mengubah. Dan gunakan selalu ya, topeng keselamatan. Dijaga pikiran kita, dibentengi. Karena peperangan itu, si jahat dan si baik, kebaikan dan kejahat itu ada di pikiran kita. Begitu pikiranmu dibajak sama si jahat, ya goyang semua. Nah, makanya itu tadi, lawannya dengan rema. Ya, dengan pedang roh, yaitu rema dari Tuhan. Itu penting sekali buat kita berjaga-jaga senantiasa. Ya, bolak-balik ada sama ya intinya ya, hampir sama. Nanti ketika Anda melakukan ini senantiasa, ya, dan Anda selalu berdoa senantiasa, ya, untuk segala orang kudus. Artinya untuk siapa? Untuk para pemimpin. Bukan orang kudus itu bukan orang yang tinggal di Kudus, ya bukan. Tapi juga bukan Santo Petrus, Santo Yakobus, bukan. Orang-orang yang kudus adalah kita semua, jemaat Tuhan, ya, bala tentara Allah. Betul, itu orang-orang kudus, yaitu kami, para pemimpinmu. Ya, begitu ya. Jadi itulah namanya peperangan rohani, bukan yang tengking-tengking. Enggak, bukan. Ya, peperangan rohani itu adalah sebuah peperangan ideologi. Bagaimana mengubah, metanoia, dimulai dari kita dulu. Lalu bagaimana kita bisa memperkenalkan Yesus. Ya, memetanoiakan orang. Memetanoiakan orang bukan dengan Anda paksa dia supaya setuju dengan Anda.
Nggak bisa. Anda harus kenalkan Yesus dulu kepada Yesus yang benar. Ya, bukan Yesus yang hasil ilusi. Nah, selanjutnya itu yang terjadi. Ya, dimulai aletheia, ya, dengan hati yang murni, dengan berdiakonia, dengan bermarturia, punya iman, dan selalu jaga pikiran kita dari hal-hal yang tidak baik, ya, dan kita selalu punya rema dari Kristus. Dan kita selalu berdoa senantiasa. Begitu ya, simpel sekali peperangan roh itu, bukan seperti yang Anda bayangkan tenggang-tengging roh ini, roh itu. Itu sangat dekat dengan hidupmu. Dan Anda mungkin melakukannya. Orang-orang yang bisa setia, ya, dan dia terus selalu standby dengan selalu mengenakan perlengkapan senjata Allah, hidupnya akan berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.